Selamat datang teman-teman semua di episode pertama Polling Podcast Malam Minggu bersama Beta Michael Manu yang akan menjadi host untuk menemani malam minggu teman-teman di kali ini. Yang akan menemani Beta di kesempatan malam ini adalah seorang penyair yang sudah 16 tahun mengeluarkan karya-karya yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Eko Saputra Poserato. Terima kasih kakak, semua luangkan kakak punya waktu malam minggu bersama Katong kali ini. Aman. Kesibukan apa saja nih kakak kira-kira belakangan ini? Beberapa waktu ke kampung karena memang keluarga dan meninggal, jadi sekalian bantu-bantu tanam pisang. Dan tetap berkarya saja, tetap berkarya setiap hari. Paling kesibukan itu. Oke kakak, jadi di podcast kali ini Katong akan bahas kemerdekaan berkarya di tengah pandemi. Profesi kakak sebagai seorang penyair. Kemudian pandemi juga nih kakak. Ya, Kira-kira beta mau tanya dari kacamata Eko Poserato, pandemi itu bagaimana kakak untuk profesi kakak? menurut beta dampaknya besar. Banyak orang kena dampak ini, pandemi ini. Tapi beta sendiri sebagai penyair dan teman-teman pasti punya persoalan misalnya di komunitasnya. Kalau beta secara pribadi, dampaknya adalah katong terbatas dalam ruang-ruang berkarya. Dulu tuh hampir setiap minggu katong ada punya panggungan, katong ada punya kegiatan literasi bersama teman-teman, adik-adik, katong ke kampung-kampung, ke komunitas. Sekarang untuk bertemu dengan teman-teman komunitas saja untuk sekedar diskusi buku juga itu terhambat bersama teman-teman. Dan otomatis katong punya karya-karya juga memang secara utuh dia mati, tetapi lebih enak itu bertemu langsung. Nah dampaknya untuk persoalan ekonomi itu pasti ada, karena katong juga kekurangan pemasukan tuh, tidak ada uang untuk Benar. kebutuhan hidup. Katong adalah para pekerja komunitas dan katong juga hidup dari pekerjaan-pekerjaan itu. Ada dampaknya. Dan untuk dampak berkarya sendiri menurut kita saya ada masalah karena dengan hadirnya teknologi itu aman karena sudah banyak media sosial yang membantu. Hanya saja hambatan-hambatan itu datang dari teman-teman yang tidak menggunakan media sosial itu, dan juga teman-teman yang memang lebih mudah bekerja sama melalui secara langsung offline gitu. Dan kita juga rasa itu untuk persoalan-persoalan lain hambatan kita rasa sih ada. Untuk penyair sebatas itu kita rasa. Jadi secara signifikan dampaknya lebih kerasa di finansial ya kakak ya? Iya. Di pemasukan. Tapi kalau untuk ide-ide, untuk kreativitas, karena sekarang juga Katong sudah dibantu dengan teknologi yang maju, jadi saya menghambat juga ya kakak ya? Aman, kita rasa aman. Menurut pribadi kakak, memaknai kemerdekaan yang masuk di tahun kedua, Katong kemerdekaan cuma stay di rumah saja, itu menurut kakak bagaimana? Kakak memaknainya? Nah, kita rasa merdeka itu kita punya pendapat masing-masing ya soal kemerdekaan. Bagi kita sendiri, kata merdeka itu berarti kata bebas melakukan apa saja, tetapi dengan nilai yang baik. Gitu. Nah, kalau bicara kemerdekaan ini luas. Secara pribadi, beta sebagai penyair, menurut beta kemerdekaan adalah ketika beta masih tetap bisa berkarya tanpa ada hambatan, tanpa ditekan, tanpa dihentikan oleh apapun. Jadi seperti air lah, kita tetap mengalir, tetap berkarya. Dan puji Tuhan sampai sekarang kita masih merdeka saja. Apapun masih kita lakukan yang merdeka, karena pekerjaan sebagai penyair ini kan pekerjaan yang tidak harus ikut jam kantor misalnya. Betul. Kita mau bangun jam berapa, misalnya sekarang bangun mau sore mau malam tidak jadi soal. Kita merdeka untuk bangun tidur, merdeka untuk bernapas, kita merdeka untuk menulis, untuk apapun kita merdeka, tetapi itu dalam etika-etika yang ada. Jadi secara sederhana menurut beta, kemerdekaan adalah kebebasan untuk melakukan apapun, secara khusus karya kepada beta sendiri. Jadi selama kakak masih bisa bebas menulis, selama kakak masih bisa bebas menuangkan kakak aspirasi dan kakak pun karya-karya, Ya. itu kakak merdeka. Merdeka, Jadi memaknai kemerdekaan seperti itu ya kakak? tetap merdeka. Merdeka. Kakak kalau begitu berkarya menurut kakak tuh seperti apa sebenarnya? Sekarang ketemu podcast berkarya.
Oh, jadi sepertinya juga kamu masuk berkarya ya, kakek? Ya tentu saja, ini berkarya menurut beta. Teman-teman mampu untuk berkarya di saat pandemi. Podcast salah satu media untuk menuangkan ide. Kalau beta sendiri selama pandemi mulai dari tahun 2020 kemarin, ya. dalam pandemi itu beta rilis 2 buku sekaligus, awal tahun sama akhir tahun. Kenapa bisa secepat itu? Karena pandemi. Jadi semakin banyak beta di rumah, semakin naskah itu cepat selesai. Kalau beta di luar maka tidak selesai lama. Jadi itu adalah dampak buruk baiknya. Dan menurut beta berkarya itu adalah ketika kau mampu untuk beradaptasi dengan segala situasi dan membaca seluruh peluang yang ada dalam persoalan itu dan menjadikan itu sebagai karya. Nah, beta punya karya-karya itu dari hasil pemikiran ide terhadap realitas pandemi ini di Maluku secara nasional Indonesia. Dan itu beta tuangkan dalam berbagai hal, misalnya adalah buku secara fisik terbit, kemudian kumpulan puisi dalam bentuk PDF, kemudian karya-karya video di segala macam aplikasi yang cukup tren lah untuk di Maluku. Kita jarang menggunakan yang di luar, tapi yang kita rasa bisa menyentuh anak-anak di Maluku pakai. Yang paling Instagram, YouTube, Facebook, TikTok misalnya. Itu kita pakai untuk mencoba menyampaikan hal-hal, persoalan-persoalan yang masyarakat alami di dalam pandemi. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa disuarakan teman-teman sebagian, para aktivis berjuang, mahasiswa. Kakak tuangkan dan kakak punya karya-karya ya, untuk menyuarakan hal itu. Untuk demo kita lewat karya untuk luar biasa menulis. Dan berkarya itu sendiri juga dia tidak boleh takut. Dia tidak boleh takut terkait dengan tadi merdeka itu tuh. Benar. Karena kalau kau berkarya, kau selalu takut kau pun karya itu akan dibenci, karya itu akan menjadi persoalan, kemudian kau bisa masuk penjara karena undang-undang ITE dan lain-lain. Tapi menurut beta itu mau teman-teman supaya tetap berkarya saja, saya usah takut dan saya usah punya banyak kepentingan dalam karya-karya itu. Kalau kepentingan itu untuk masyarakat misalnya, oke. Tapi kata hari ini berhentilah membuat karya-karya yang merugikan masyarakat. Nah, itu salah satu alasan kenapa kita masuk di TikTok. Gitu. Dulu itu kita larang anak-anak untuk pakai TikTok. Iya, kita ingat sekali. Bukan pakai sebenarnya, tapi bagaimana membuat karya-karya yang positif di TikTok. Gitu. Tapi setelah kita lihat memang hancur sekali makin hari anak-anak Maluku menggunakan TikTok. Banyak kasus lah, teman-teman sendiri pasti nonton lah, buka-buka baju, pamer-pamer payudara, minta maaf, dan itu kurang ajar. Ada video-video bokep yang diupload. Nah, ini adalah salah satu bentuk penindasan yang menurut kita terjadi, karena kita punya pola pikir masih terjajah oleh pemikiran bahwa kalau mau viral, kita perlu mendiskriminasi tubuh sendiri, gitu. Kita mesti jual, kita punya tubuh sendiri. Kita terpaksa masuk di TikTok untuk itu. Sebagai perbandingan bahwa ini loh ada akun yang bisa membuat konten yang baik dan viral tanpa harus buruk gitu. Untuk mengubah dong punya pola pikir bahwa untuk kamu viral itu kamu perlu melakukan hal buruk gitu. Nah itu salah satu kejadian yang paling buruk itu menurut kita ketika ada mama-mama dalam pesta itu, lalu dia punya anak berapa 3-4 tahun mungkin di TikTok ini Kak? Di TikTok, Instagram juga dong sebar-sebar. Itu dia goyang, dia mau ajar. Terus dia goyang, goyang patola kah? Goyang selaber tanah itu. Selaber tanah lalu dia malah bilang, oh, semangat, ayo tambah. Bagaimana orang-orang tua sekarang ini pendidikan, proses pengajaran kepada anak-anak ini semakin hari semakin kacau. Nah, kalau mau suruh rusak pikirannya, jangan kasih rusak anak-anak gitu. Jadi beta sekarang lagi mencari untuk proses berkarya terbaru adalah bagaimana caranya membuat konten untuk anak-anak yang di bawah. Karena beta sementara ini fokus untuk remaja dan pradewasa, kuliah. Karena memang menurut beta perlu untuk mengingatkan anak-anak itu di usia masih muda sebelum betul-betul kacau. Betul. Dan karya-karya beta itu paling itu dia menyentuh hal lain sebenarnya
sangat sederhana dalam masyarakat tetapi diabaikan. Misalnya beta akhir ini konsen soal perempuan. Kenapa? Karena terjadi banyak kasus kekerasan terhadap perempuan. Ya. Nah itu dimulai dengan karya beta kolaborasi bersama Bengkel Sastra Maluku, Martin Resoa, Ya. itu membuat salah satu acara namanya itu Ranjang Puisi. Kegiatan itu tuh sudah 2 episode dan dia membahas tentang apa namanya, bahwa ranjang itu sesuatu yang kudus pada saat pernikahan. Dan apa peristiwa-peristiwa fenomena pada saat 14 Februari misalnya, Ya. hari kasih sayang itu kan banyak momen itu dipakai untuk merebut perawan. Itu ajang yang bagi sebagian laki-laki ini adalah momen terpenting dalam hidup bahwa hari ini juga beta harus dapat beta cepung perawan gitu. Nah, otomatis itu ya akan penuh penginapan sama hotel. Betul. Sekarang pom pisang gelap tuh jadi. Teman-teman ini hancur. Jadi bayangkan dalam satu malam itu berapa banyak masa depan anak-anak yang dihancurkan. Gitu. Berapa banyak yang akan hamil, aborsi, dampak dari peristiwa-peristiwa itu. Dan ini bagi orang mungkin biasa. Gitu. Orang merasa biasa. Tetapi habis melakukan itu, akan cerita itu keliling, terusnya akan viral. Apalagi sudah banyak media sosial yang menunjang tuh cerita-cerita ini nih. Gitu. Ini sangat buruk gitu kalau menceritakan hal itu. Kata generasi Maluku, semakin banyak perempuan yang mengalami tindakan diskriminasi ini, kekerasan seksual, verbal juga, dan itu akan sangat berdampak buruk kepada pendidikan perempuan dewasa ketika dia menjadi ibu. Benar. Ya kalau masa depannya sudah rusak, misalnya dari dia masih sejak 14 Februari katakanlah, andai nih malam itu dia berbuat terus dia hamil, dia buahnya anak tanpa sampah misalnya dikali kayak yang terjadi di Ambon. Nah otomatis apa yang terjadi dengan psikologi orang tua itu? Bagaimana cara dia membesarkan anak dengan keadaan psikologi seperti itu, dan itu tidak diperhatikan. Nah, bagi orang mungkin itu biasa, tapi ke depan 1, 2, 3 mungkin sudah ratusan atau ribuan yang terjadi di Maluku, tapi datanya tidak di backup dan itu saya pernah tahu gitu. Hanya kata lihat di berita-berita bahwa dia bunuh diri, ini diperkosa, orang tua kandung perkosa anak kandung, betul-betul di Ambon sini 17 pemuda perkosa remaja. Kata punya kasus itu sudah level bahaya sebenarnya. Nah karena itu sebenarnya pendidikan seks itu mesti diterapkan. Beta mengambil sastra sebagai media untuk menyampaikan pendidikan seks dengan cara-cara yang lebih halus. Kayak tadi kakak bilang, kakak lihat peluang Ya. yang sebenarnya orang anggap sepele, Ah, untuk kakak jadikan sebagai edukasi. edukasi benar sekali. Jadi dari permasalahan itu harus ada peringatan secara halus. Karena anak Ambon ini kalau pakai kekerasan masih dengar yang keras. Kadang perlu kasih suara dong pelan-pelan, sentuh hati saja. Lain itu sama catok. Pasti marah maki beta ini. Ya teman-teman nih, catuk-catuk rambut itu pasti marah beta banyak. Dia taking konten soal jadi catuk rambut. Karena menurut beta senarang dong punya uang yo, udah mampu beli catok tuh. Tetapi itu boros listrik. Kalau teman-teman pakai catok, kasih lurus rambut itu akan bercabang. Rambut itu dia akan bercabang kayak perasaan, itu nanti rusak. Gitu. Jadi yakin dan percaya bahwa kecantikan alami itu nomor 1. Jadi beta yang memaksa teman-teman atau mau bikin diri bahwa beta ini orang tua berkamong gitu. Cuma beta penyair saja yang mau mengingatkan dong bahwa kamu itu paling cantik, kamu itu paling bagus dengan apa yang kamu punya gitu. Kamu yang makro perupa lah. Jadi kita mengingatkan paling soal-soal itu. Ya kakak punya Karya-karya. Gitu. Sesederhana itu saja supaya lo bisa terima. Betul. Dengan bahasa yang bisa dicerna juga. Karena itu paling jarang sekali untuk misalnya untuk karya-karya di TikTok sama di YouTube atau IGTV, kita paling banyak pakai bahasa Melayu Ambon. Karena tujuan beta nomor 1 adalah menyentuh anak-anak Maluku. Benar. Nah, paling itu. Ya. Jadi kakak lihat peluang, kakak sering takut, kakak menyentuh hal-hal dasar, hal-hal fundamental yang orang sering sepelekan ya kakak. Jadi kakak berkarya, inspirasinya lewat itu ya kakak? Iya, ya realita lah yang terjadi. Selama pandemi kakak juga cukup produktif berarti ya? Lumayan sudah. 2020 2 karya, 2 buku kakak bisa launching, luar biasa. Nah tadi kakak sempat singgung nih bahwa
Akhirnya kakak ekspansi ke media-media sosial yang kakak rasa anak-anak Maluku juga suka pakai. Kayak tadi kakak ada singgung tentang TikTok, yang sebenarnya kakak kurang setuju penggunaan TikTok bukan karena TikToknya, tapi karena isi konten-konten yang Iya. tidak mendidik kayak kakak. Lewat itu mungkin kakak pun goal lain selain itu ada lagi kasih kakak. Ya ada banyak goals lah, ada banyak goals, ada banyak tujuan sebenarnya. Bisa satunya itu. Nah kita sendiri dalam 10 tahun berkarya, 1 dekade itu beta lebih berfokus kepada puisi-puisi rakyat. Kalau dong lihat beta di media sosial itu pasti romantis onozer wadaki lah, itu adalah kritik yang sangat halus yang sebenarnya beta tulis gitu. Cuma pada saat itu akan ditafsir sebagai sesuatu yang sangat percintaan. Nah orang selalu melihat sesuatu itu dari sisi selalu beta dan si saja. Karena kalau kata-kata itu teman-teman baca dan resapi, cinta itu sangat universal gitu. Beta cuma bicara soal itu. Dan beta lebih serius justru di website misalnya, karya-karya di situ tidak ada yang balender sama sekali. Kalau teman-teman baca di beta punya website, semua adalah karya-karya serius. Dan di buku misalnya Hari Minggu Ramai Sekali dan Janda Bukan Beranda, itu adalah 2 buku yang membahas secara utuh rakyat Maluku dan Papua. Misalnya di Hari Minggu Ramai Sekali, bagaimana ketidakadilan terjadi di sini, eksploitasi hutan, kekerasan perempuan juga ya. Bagaimana gereja menjadi sangat tumpul, dia kehilangan suara kenabiannya terhadap realita-realita sosial. Bagaimana para pemimpin negara ini juga atau punya pemerintah di sini, bagaimana sangat cukup berperan untuk merusak atau punya alam. Nah. Berbagai ketidakadilan terjadi dalam hukum, itu juga banyak aktivis, salah satunya Yanis Walubun yang mati, kasusnya itu mandek, tidak dituntaskan. Dia berjuang untuk tanah-tanah adat Nawulu misalnya, dia dibunuh dan dibilang kecelakaan. Nah ini keadilan-keadilan yang terjadi yang coba kita suarakan, karena terlalu banyak janda yang diciptakan dari kasus-kasus itu. Kalau teman-teman perhatikan, mungkin kau akan hidup, kuliah, pulang, demo, kau juga harus ingat bahwa ada janda-janda yang sementara berjuang untuk anak, untuk dia anak sekolah, dia punya hidup, dan suaminya itu mati sebagai pahlawan untuk tanah ini, tapi dilupakan. Mungkin katung kekurangan, katung menganggap katung kekurangan role model gitu. Jadi katung perlu mengambil role model dari Jakarta sana atau ambil dari luar negeri. Ini ada toko-toko yang luar biasa. Katung lupa bahwa di sini ada orang-orang hebat yang sudah mati, tapi katung tidak tahu siapa. Benar sekali. Lalu itu yang berjuang mati-matian untuk katung punya tanah. Itu kita suarakan dalam Janda Bukan Beranda. Misalnya kasus-kasus di mana kekerasan seksual terhadap janda, bagaimana pemahaman orang terhadap janda itu sangat hina gitu. Jadi selalu saja melekatkan bahwa nilai janda itu adalah janda muda, janda gatal, janda pelakor, perusak ya. Padahal tidak semua janda seperti itu. Bahwa janda itu sangat mulia. Jika kakak baru mencoba untuk merubah mindset orang lewat kakak. Ya, lewat karya-karya itu coba bikin. Itu karya-karya menurut kita sangat mewakili keadaan masyarakat Maluku saat ini sebenarnya. Itu lewat karya-karya itu. Ya. Luar biasa kakak punya goals. Nah tadi kakak ada sempat singgung tentang cinta. Nah, kakak punya fans begitu banyak. Berarti begitu banyak cinta juga yang kakak dapat dari kakak punya fans ya kakak? Nah, belum tentu juga. Belum tentu juga. Nah, kalau belum tentu juga nih berarti kayaknya kakak punya haters ada apa nih? Apa ya? Atau bagaimana nih kakak? Itu yang sebutong haters. Oh kakak sih sebutong haters. Kakak sebutong apa tuh? Apa teman-teman yang butuh tempat cerita aja. Oh iya. Banyak awal yang masuk di beta pun konten itu misalnya dong komen-komen di situ. Selalu kita inbox atau kita DM. Sampai sedetail itu ya kakak? Karena menurut beta orang-orang ini bermasalah. Dan persoalan dorang itu bukan karena dong itu jahat sebenarnya, tetapi dong sementara kontra dengan dong punya diri. Di kayak misalnya beta menulis soal contohnya kekerasan terhadap perempuan. Ada perempuan yang masuk marah-marah gitu. Kakak sih paham itu persoalan. Nah setelah katanya cerita-cerita dia paham gitu. Dia sebenarnya sementara kacau dan dia diri sendiri.
dia belum bisa menerima dia punya persoalan. Yang beta tulis itu dialami oleh dia, tapi ketika itu dia baca dia semua terima bahwa itu telah terjadi. Nah dong ini sebenarnya kehilangan apa? Sandaran. Itu dong sih ada tempat bersandar. Karena menurut dong Tuhan terlalu apa? Jauh. Dong menemukan Tuhan dalam konsep yang terlalu jauh sehingga mau gapai Tuhan tuh susah gitu. Nah dong butuh sesuatu yang lebih realistis, yaitu bagaimana suara Tuhan dan bahu Tuhan itu ada dalam hidup. Gitu. Akan bisa jadi tamang, ali juga bisa. Gitu. Hari ini pacar juga bisa. Nah, makanya itu selalu bilang masih ada mama dan bapak sih. Tuh ada. Karena mereka tuh selalu cari bahu tuh di pacar gitu. Apa bahu mama dan bapak itu sih cukup kuat gitu. Dong itu tuh bahu tuh supikul semua. Dan dong itu yang lebih kuat, lebih tahu. Kau tuh bersandar di dorang. Gitu. Nah, kau tuh bersandar di dorang, kau tuh bersandar di Tuhan. Itu lebih baik daripada kau tuh bersandar di pacar. Karena sangat sementara. Kau tuh bersandar paling lama 2 tahun, 3 tahun. Sandaran itu hilang. Jadi kalau kau tuh datang kepada orang tua, datang kepada Tuhan itu abadi. Paling banyak orang komen. Nah misalnya soal catok rambut tadi. Itu TikTok. Nah pengguna TikTok banyak yang serang beta tuh. Itu. Dan banyak juga yang sudah pensiun. Dan pensiun akhirnya melakukan hal baik. Jadi kita rasa karya-karya itu sampai. Nah teman-teman memberi respon paling banyak itu di email. Nah beta biasalah ini dong di email. Dong minta terima kasih. Kirim foto. Kakak beta suka rambut nih. Rambut pendek. Dong kirim pendek sekali rambutnya. Dong rambut supaya dong kirim lagi kakak beta rambut tumbuh. Terima kasih karena dari konten itu beta akhirnya sadar bahwa lebih cantik beta kurang asli. Itu sebenarnya suksesnya itu di situ sebenarnya kalau berkarya menurut beta. Ukurannya itu bukan di bayaran, tapi di mana orang mampu untuk menyelesaikan karya dan lakukan itu dalam hidup. Gitu. Kakak karya menyentuh dong sing gitu toh. Puji Tuhan bisa sampai. Iya. Kasus-kasus bunuh diri misalnya, kau tuh karya bisa. Kau tuh pernah tahu bahwa setelah kau upload itu akan menyebar, kau tuh pernah tahu akan sampai di siapa. Dan ketika dia buka, dapat kau tuh punya konten, misalnya dia mau bunuh diri nih. Terus dia baca katong konten dia sendiri bunuh diri. Otomatis katong punya karya bisa jadi satu media yang mengingatkan dia. Itu saja. Katong saya pernah bisa memberi keputusan dalam katong karya. Saya bisa. Karya itu cuma mengingatkan atau menyadarkan dia saja. Oh kawan, saya begini, ini buruk nih. Tergantung bagaimana tergantung dia saja. Ya. Ya. Jadi selama ini sebenarnya karya-karya kita itu cuma itu untuk mengingatkan lewat berbagai media itu. Ya. Jadi kakak saya pernah anggap dong haters. Kakak anggap teman ya, harus. Yang butuh tempat cerita. Harus menganggap dulu sebagai teman. Luar biasa. Kalau memang kurang aja sekali itu ketong punya hak untuk susah bisa diurus sekali, ketong bisa apa hapus pertemanan. Iya, atau bisa hentikan saja itu. Jadi saya perlu untuk ketong merasa bahwa ketong akan takut atau gengsi ketika ketong mau hapus atau ketong mau blokir orang gitu. Kalau saya rasa nyaman dan dia itu buruk pengaruhnya, silakan hapus, silakan delete karena itu ketong punya kebebasan. Merdeka, iya betul nih. Merdeka. Jadi kalau ada yang buruk-buruk samping katong ya sudah buang sam. Kalau pasti maksudnya, ya orang ada yang sangat radikal sekali atau yang sangat jahat sekali gitu, dengan tujuan-tujuan yang lebih buruk. Misalnya mau apa itu katong punya akun misalnya. Nah, itu tuh yang harus dijauhi sebenarnya. Spam gitu ya, kakak punya akun. Konten-konten porno. Iya betul. Itu. Paling itu yang harus diblokir. Apa namanya? Iklan itu obat kuat. Itu sering sekali, itu juga sering dapat tuh kakak di postingan. Luar biasa. Jadi begitu teman-teman. Karena kebanyakan kan orang-orang lain kalau ada komentar-komentar kayak gitu ya sudahlah masa bodoh. Terserah urusan dong, kita yang peduli. Tapi luar biasa sekali seorang Eko Poseratu mau menjadi teman untuk teman-teman itu, untuk dong yang saya punya tempat untuk bercerita. Kemudian tadi katong bahas tentang kemerdekaan. Selama katong bebas gitu, melakukan apa sah. Tadi katong bahas tentang berkarya, melihat peluang, lalu katong jadikan karya yang mana harus serius ya kakek. Ya. Berkarya itu harus serius ya kakek, semboleh blender tadi kan bisa main-main tapi serius. Jadi jangan terlalu serius juga, dia harus balance lah. Harus balance, harus seimbang. Di apa menjadi penulis itu kalau kata serius, terlalu serius itu bisa gila, bisa stres. Jadi kata harus balance. Silakan menulis, berkarya sekali teknik lah. Humoris juga masih ada ya. Ketawa boleh. Jadi
lakukan apa sih seperti manusia normal lah, tapi tetap serius tuh, harus kembali ke tujuan awal. Berkarya harus tetap serius. Ya. Betul kakak. Nah sekarang pandemi, tadi Kak Senja sudah bahas tentang pandemi. Berkarya di tengah pandemi dan berkarya sebelum pandemi, menurut kakak dia punya perbedaan yang signifikan itu apa? Dia mempengaruhi kakak punya produktivitas yang dalam kakak punya karya-karya. Ya, kalau untuk produktif sayang sama sekali untuk kita. Malah lebih produktif. Inspirasi lebih banyak ya kakak? Inspirasi lebih banyak waktu di rumah. Nah, sekarang kalau kamu lihat kita Facebook itu kita menulis tiap detik non-stop tuh. Tuntak. Nah, karena kita akan gelisah kalau saya nulis. Sementara Dani 16 tahun berkarya nih kakak? Iya, jadi kita tiba-tiba selalu berkarya, bikin konten, bahas buku, tuh. Iya. Misalnya sekarang kita untuk buku terbaru saja kita belum bisa launching sampai sekarang karena pandemi. Perbedaannya adalah kita mengurangi ruang-ruang perjumpaan di kenyataan. Kita lebih banyak di Zoom, bertemu di media-media sosial. Jadi yang hilang makna sebenarnya. Tetapi cita rasa mungkin beda lah. Makna tetap sama, rasa Ya. yang beda ya kakak? Katong biasa lihat katong teman-teman lumpuh senyum, sekarang sudah tutup tuh masker. Katong tahu dia cerita apa sih. Jadi paling itu saja katong berkurang di pertemuan-pertemuan secara langsung, tapi karya kolaborasi juga berkurang secara langsung, tapi kolaborasi secara virtual jalan. Sebenarnya ini cuma perbedaan media saja. Ibarat dulu kita pakai Facebook, sekarang kita pakai Instagram. Beda fitur saja sebenarnya. Jadi berkarya di tengah pandemi itu sebenarnya tentang medianya saja ya kakak? Medianya saja. Maknanya sama, tapi dia rasa yang sedikit beda. Rasanya beda. Luar biasa. Tetap kangen tuh. Betul kakak, betul. Ya, karena kalau kata lihat juga kakak cukup produktif. 2020 2 buku, tiap hari kakak update tulisan juga, dan kakak punya platform media sosial. Sekarang yang jadi pertanyaan terakhir, bagaimana kakak bisa tetap produktif? Akan pun tips and trick ada sih kakak. Mungkin kakak bisa bagikan par katong supaya katong juga produktif sama nih kakak. Lihat katong punya karya-karya juga. Kalau mau produktif, ya harus produksi. Oh, kalau mau produktif harus produksi. Ya kalau disebut produktif kan ya harus ada sesuatu dari produksi. Benar. Berarti harus ada produk. Dari mana produknya teman-teman itu mesti patah hati dulu. Harus patah hati. Teman-teman mesti patah hati dulu. Habis jenuh sama patah hati. Jangan tiba-tiba langsung sudah putus, ada bahaya itu. Sebenarnya sih. Jadi teman-teman untuk mau produktif teman-teman harus bisa ada tipsnya. Kita kasih tips-tips sekarang. Teman-teman harus bisa mengelola semua hal menjadi ide. Nah, kalau mungkin menganggap bahwa tisu ini biasalah untuk lap-lap air mata. Betul. Tapi tisu ini bisa jadi puisi. Tisu bisa jadi puisi. Atau bisa dikatakan jadi judul membasuh air mata misalnya. Itu hal kata-kata yang simpel, tapi dia bisa jadi karya. Kata misalnya mama mau masak atau bikin, jadi aroma masakan mama. Katong kerja misalnya sebagai mahasiswa, bisa katong kerjakan. Kita bikin misalnya kertas surat dari skripsi yang kerja setengah mati, dari uang yang mau kirim di kampung. Katong harus bisa mengelola seluruh realita itu ke dalam ide. Ketika dia sudah menjadi ide, persoalan bagaimana meramu dia menjadi karya itu terserah teman-teman. Kalau teman-teman punya bakat misalnya untuk bikin lagu, silahkan jadikan itu lagu. Ya. Teman-teman itu pelukis, gambar. Intinya adalah sesuatu harus punya makna dan tidak boleh terlepas dengan keadaan lingkungan. Itu yang paling penting. Nah teman-teman, yang paling simpel itu kalau anak-anak kuliah ini kan kos-kosan. Kadang ya makan, kadang susah uang. Kadang juga ada yang jual diri di micet. Realita ya kakak? Realita katanya sih bisa pungkiri ini. Dosen tidur di mahasiswa. Itu sesuatu yang sebentar terjadi di kantong tanah sini. Nah, kasus-kasus itu ditutup. Tindakan-tindakan seksual di dalam agama terjadi. Pelecehan seksual oleh pendeta kepada anak-anak itu terjadi. Hari ini kita sih bisa tutup mata terhadap realita ini menurut kita. Nah, itu harus teman-teman jadikan karya. Karya itu dia bisa berguna untuk orang lain, mengingatkan supaya
hal itu tidak terjadi lagi setidaknya dari edukasi-edukasi itu. Kalau teman-teman patah hati, jangan cepat-cepat bunuh diri. Karena teman-teman kalau pas patah hati bunuh diri, pakai headset pula, itu akan cepat dilupakan. Teman-teman akan cepat dilupakan. Itu akan dibaca riwayat kematian, itu pemakaman. Dia udah cetak simpen foto satu. Ya kalau ada puisi lah, ada taruh lah. 1 minggu sih tentang serupa. Hari ketiga masih ingat lah. Untuk puluhan hal yang ada lah. Terus yang ingat sih selama itu. Maksud kita adalah jangan bikin sesuatu hidup itu menjadi sia-sia. Kalau teman-teman sudah patah hati, nangis saja, menangis. Malam minggu misalnya gitu. Ya malam minggu. Menangis sampai tisu-tisu habis kali lab deh nih, angka-angka kan. Tapi jangan bunuh diri ya. Nah teman-teman, itulah kekuatan hidup sebenarnya. Kalau beta nih patah hati, Wan tahu. Beta patah hati itu tahun berapa? 2016 lah, 15 betul. Waktu beta punya karya Hari Minggu Ramai Sekali di Papua. Itu yang merubah beta sampai bisa jadi sekarang. Karena apa? Karena kenangan pahit itu adalah saya punya pelurus yang mau hidup. Percaya atau tidak, saya bisa keluar dari hati. Saya coba mau lupakan sampai 2000 kali juga tidak akan bisa. Dan seringkali patah hati itu orang mesti lupa kakak, tapi saya bisa. Tidak bisa karena lupa itu usaha sia-sia. Kalau merelakan itu satu-satunya jalan. Nah, beta bisa merelakan. Makanya beta bisa kayak sekarang. Karena ketika ketemu patah hati dan ketemu mengelola semua luka itu, dia menjadi karya. Ketemu punya karya itu pernah meleset. Karena semua orang di dunia ini pasti patah hati. Pasti pernah siap patah hati. Jadi karena pasti patah hati. Dan pasti tuh. Oh pasti juga. Pasti patah hati. Dan patah hati itu kan bukan hanya karena cinta tuh. Banyak hal, pekerjaan, pendidikan, tua, ya, atau keluarga, putus sekolah, putus kuliah dan lain-lain. Ada banyak hal yang bikin katong. Nah, sebenarnya itulah idenya. Dan itu ide seumur hidup. Itu adalah kekuatan seumur hidup untuk saya bisa menghadirkan karya. Dari kita patah hati itu bikin karya paling banyak sekali. Gitu. Mau itu puisi kah, itu film pendek kah, itu jadi buku kah, apapun itu, dia masih tetap ada kadang-kadang saat menulis dia mengalir. Itu sudah hidup di situ daging dan darah. Jadi buat teman-teman, kelola apa saja menjadi karya bisa. Pintar-pintar lihat peluang ya kan? Semua hal itu sebenarnya peluang. Cuma katong itu malas. Kalau ide itu datang, katong biasanya saya mau tulis. Katong mengandalkan katong punya otak. Katong percaya bahwa katong otak itu mampu untuk mencatat segala hal. Padahal rumus matematika katong bisa lupa gitu. Nah, katong perlu mencatat ketika ide itu datang, kejadian itu terjadi. Anak-anak Maluku beta ingatkan, jangan pikir bahwa kalau katong menulis buku harian itu katong bencong. Gitu. Saya buku harian ada saya, jujur. Kita lebih banyak di notes sih sekarang. Nah, oke, sama apa lah. Itu sering. Nah, yang penting ada catatan harian. Anak-anak Maluku ini, orang tuanya tuh yang pernah ajar. Ada beberapa beta percaya ada sebagian. Tapi kebanyakan yang pernah mau bilang bahwa ini mama beli buku harian, silakan tulis semua hal yang terjadi di situ setiap hari. Saya ada tuh dari kecil. Sebenarnya budaya itu kalau kau perhatikan di film-film barat misalnya, selalu dong harus punya catatan harian. Kalau dong mati, polisi dapat itu tuh, dapat tahu dong punya kegiatan. Nah, ini bukan soal untuk otomatis sebenarnya, tapi bagaimana kau mampu mencatat semua kenangan terjadi setiap hari itu? Karena catatan-catatan itu akan berguna suatu hari nanti. Kau bahkan bisa berefleksi setiap tahun dari kau punya buku-buku itu. Apa sih sebenarnya kau lakukan? 1, 2 itu bisa jadi karya tadi. Iya. Nah, teman-teman bisa bikin satu buku itu jadi biografi, novel, cerpen, puisi, lagu, apapun. Dari kejadian itu, dia tercatat tanggal berapa secara detail. Nah, ketong kurang di bagaimana mencatat kenangan. Kalau ketong belajar dari masa kolonial misalnya, ketong selalu dilatih untuk apa? Lisan. Iya benar. Ketong punya budaya itu. Punya budayanya harus lisan. Nah, Belanda datang ajar ketong untuk pencatatan. Itu bisa apa? Mencatat, ketong bisa sekolah dan lain-lain. Tata cara apa? Mengatur berkas-berkas ketong dilatih semua. Kenapa ketong sih ambil itu sebagai hal yang baik untuk bikin akan sekarang? Itulah mengapa paling banyak orang di kampung-kampung kehilangan bahasa daerah karena tidak ada bukunya. Benar sekali. Hanya mengandalkan lisan. Itu yang bikin katong bahasa-bahasa tanah itu hilang.
Hanya sisa berapa sekarang? 50 apa? 57 menurut kantor waktu terakhir kali kita upgrade. Oke, itu. Jadi paling itu lah. Sosok itu. Jadi tips and triknya kayak gitu ya kakek? Tips and trik itu sebenarnya sederhana saja. Kalau kamu baca banyak tips-tips, oh teman-teman harus punya mood bagus untuk menulis. Bagaimana kasih kita mood jelek? Ya jangan tulis. Kakak bagaimana bicaranya? Ada cari tempat yang sepi, tenang untuk menulis. Tapi kalau rame, Beta justru dilatih untuk bagaimana bisa menulis dalam keadaan kacau. Wah, gitu. Perlu di popit aja beta. Beta suruh duduk di lapangan mereka dalam keadaan sangat baribut sekali. nanti konsentrasi lah itu ya kakek. Ya, harus. Kenapa? Saya tidak bisa memaksa diri tenang ketika hidup dalam kota. Ketenangan itu tuh di pikiran, gitu, bukan di sekitar. Ada mau tenang sedikit saja, lagu TikTok nah itu orang semabur di Sabala tuh, saya bisa konsen. Kita bayangkan ketika itu terjadi setiap hari, kapan sih bisa berkarya? Tapi beta dilatih untuk bagaimana membuat sekitar itu menjadi karya. Jadi beta mampu menguasai. Kita perlu berlatih untuk menguasai setiap keadaan. Jadi ketika baku tembak pun, kerusuhan pun, kita bisa menulis. Gitu. Paling itu. Jadi setiap keadaan. Tapi teman-teman kan saya harus sama-sama. Ketika teman-teman itu tipe menulis yang butuh sekali tenang, silakan mencari tempat tenang. Teman-teman butuh menulis itu betul-betul di ruangan yang tertutup, silakan mencari ruangan tertutup, kamar misalnya. Teman-teman menulis itu butuh musik, pengiring, silakan teman-teman menulis. Jadi tiap orang treatmentnya beda-beda. Mau bagaimana? Jadi tenang itu bukan sekitar, tenang itu katong. Iya, katong pemikiran sebenarnya. Bagaimana kata yang mesti menguasai sekitar ya kakek? Kalau sekitar tenang tapi dalam sini mau pukul kan percuma. Betul. Kita harus tenang. Kadang katong yang salah memaknai hal-hal seperti itu. Ya, mungkin terakhir nih kakak. Kira-kira ada pesan, motivasi yang mau kakak bagikan untuk tahun tamang dong yang nonton katong di Dompu malam minggu nih? Kayak Mario gue. Itu. Ya, beta selalu mengingat hal yang sama saja sebenarnya untuk semua teman-teman. Intinya adalah saat teman-teman kehilangan harapan, teman-teman kehilangan motivasi untuk hidup, teman-teman berharap dapat pukulan yang paling kuat dalam hidup, jangan pernah kehilangan diri sendiri. Itu saja. Sebab kehilangan pacar, kehilangan cita-cita, teman kehilangan teman punya kekuatan, anggota keluarga, itu tidak lebih buruk dari teman-teman kehilangan diri sendiri. Jadi tetap jaga diri sendiri, tetap cintai diri sendiri, dan bikin karya yang berguna untuk banyak orang. Nah, itu saja. Terima kasih Kak Eko dan Kebanya suluangkan kakak malam minggu sama-sama dengan katong. Teman-teman dong yang ada di rumah semua dan Kebanya, karena dong sudah meluangkan malam minggu untuk ada sama-sama dengan katong. Jangan lupa teman-teman, katong punya kemerdekaan untuk berkarya di tengah pandemi tidak pernah dibatasi. Katong harus mampu lihat peluang. Ingatan, katong berkarya itu harus serius. Dan Kebanya karena dong sudah nonton katong punya polling podcast malam minggu di kali ini. Sampai bertemu di katong punya podcast-podcast yang selanjutnya. Sampai jumpa.